Halo, bertemu kembali dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu pada kompetensi dasar 36, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menelaah atau menemukan struktur teks pada teks prosedur yang disediakan. Sesaat lagi kita akan bahas satu persatu ya. Seperti halnya teks-teks yang sudah kita pelajari sebelumnya, teks prosedur juga memiliki struktur. Struktur teks prosedur disesuaikan berdasarkan jenisnya. Misalnya, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dengan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu ada perbedaan, yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Sementara struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu hanya 3. Untuk bagian bahan dan alat tidak ada. Nah, sekarang mari kita bahas bagian-bagian atau struktur teks tersebut. Nah, bagian tujuan pada teks prosedur berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi motivasi. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Biasanya menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian, seperti mudah dibuat, cepat, murah, dan lain-lain. Nah, di bagian ini disarankan dihindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan dan akan memakan waktu lama. Yang kedua, bahan dan alat. Pada bagian ini, penulis memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat agar menghasilkan produk atau hasil yang baik. Sebagai contoh, 1 kg tepung. Di contoh ini diberikan ukuran akurat 1 kg. Artinya jangan lebih dan jangan kurang. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi urutan langkah secara rinci bertahap. Nah, dalam penyajiannya, langkah-langkah pada teks prosedur biasanya dapat disajikan dalam bentuk penomoran dan uraian paragraf dan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain dari bentuk penyajiannya, kita juga bisa dengan mudah mengenali langkah-langkah pada teks prosedur, yaitu banyak menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup biasanya berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Bagian ini bisa dikatakan opsional, artinya bersifat pilihan, tidak wajib, bisa ada, bisa tidak ada. Karena isi dalam penutup adalah merujuk kembali ke hal-hal pokok yang telah disebutkan dalam pendahuluan dan diulang kembali dengan kata lain atau sinonim, atau bisa juga berupa ucapan selamat
dan memotivasi orang untuk melakukan yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang mari cermati teks cara membuat bubur Manado. Di sini kita perhatikan struktur teksnya sudah dibagi. Nah, yang pertama bagian tujuan. Di bagian tujuan ini jelas apa yang akan disampaikan. Nah, di bagian tujuan ini jelas terlihat terdapat pengantar umum. Di sini penulis mencoba menangkap minat pembaca terhadap bubur Manado yang akan dibuat panduannya, yaitu dengan menggunakan pilihan kata menu sarapan super sehat dan kaya serat. Yang kedua, bagian bahan dan alat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini diperinci bahan dan alat-alatnya secara akurat. Nah, ada 400 gram, 200 gram. Nah, dan yang ketiga, langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini diurutkan secara rinci. Di sini mereka menggunakan penomoran. Ada 3 poin. Nah, bisa juga terlihat di sini kalimat perintah. Contoh, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ditekankan kembali apa keuntungan yang bisa didapat dengan membuat bubur Manado, yaitu selain mudah, murah, juga sehat. Nah, selain itu juga dapat melestarikan menu makanan tradisional. Selamat mencoba. Nah, itu adalah kata-kata yang memotivasi pembaca jika ingin membuat bubur Manado. Nah, sekarang perhatikan struktur teks cara melakukan pekerjaan. Nah, di sini teks yang disediakan adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, pada bagian ini kita lihat bagian tujuan. Nah, di tujuan ini jelas berisi pengantar. Nah, di sini terdapat kata-kata yang juga menarik perhatian si pembaca, yaitu dengan kata-kata menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Nah, artinya kita menjaga kebersihan juga untuk kesehatan diri sendiri. Nah, kemudian di bagian bahan dan alat tidak ada, karena ini adalah masuk pola yang kedua, melakukan pekerjaan. Jadi langsung ke bagian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini diurutkan secara rinci, ada sampai 10 poin. Nah, tentunya di sini juga terdapat kalimat perintah seperti basahilah tangan, kemudian gosoklah, pasangkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga bagian penutup. Nah, di penutup ini di sini diingatkan kembali, ditekankan kembali dengan mencuci tangan yang benar, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, dia memberikan ucapan selamat di sini, selamat menyongsong hidup sehat. Nah, bagaimana? Cukup jelas bukan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi dan contoh-contohnya? Nah, kali ini agar kalian lebih memahami, coba kalian baca kembali teks prosedur cara membuat batik tulis yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, namun kali ini Ibu minta supaya menunjukkan mana bagian-bagian teks tersebut, mana struktur teks tersebut. Misalnya tujuannya, bahan dan alatnya, langkahnya, dan penutup. Nah, kalian kerjakan buat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke? Baiklah, demikianlah video pembelajaran yang Ibu buat kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan pekerjaan kalian, khususnya untuk memahami struktur teks prosedur. Nah, tetap semangat, tetap berprestasi meskipun belajarnya dari rumah. Oke, salam sehat untuk kita semua.